Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun rahimakumullah. Salam jumpa kembali dengan saya di my channel ini. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, amin. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang jumlah ismiyah. Namun sebelum saya sempatkan menyampaikan jumlah ismiyah, apa sih tujuan dari tutorial ini? Yang pertama, setelah Anda nonton video ini, diharapkan satu, bisa mengidentifikasi tentang jumlah ismiyah, termasuk mubtada dan khobar. Yang kedua, Anda bisa menentukan tentang syarat, ketentuan dari mubtada dan khobar. Dan yang ketiga, Anda bisa mempraktekkan membuat contoh kalimat dari jumlah ismiyah ini untuk mubtada dan khobar. Baik, Yang pertama, apa sih apa itu yang disebut dengan jumlah ismiyah? Nah, saya jelaskan. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Itu saja. Disebut jumlah ismiyah. Hanya untuk khobar, ada yang disebut dengan khobar jumlah, khobar mufrad, ada khobar jumlah. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Sebelum saya bahas tentang masalah jumlah ismiyah, saya akan bahas dulu tentang mubtada dan khobar. Apa itu khobar dan mubtada? Mubtada adalah kalimat isim yang ada di permulaan. Ingat, di permulaan. Atau yang pertama kali diucapkan, ditulis oleh Anda. Jangan didahului oleh kalimat yang lain. Satu, kalimat isim, kedua fi'il, dan kalimat huruf. Jadi hanya kalimat yang Anda ucapkan dan tulis pada saat itu. Nah, yang pertama adalah syarat. Syarat daripada mubtada itu sendiri. Apa syaratnya? Pertama harus dari isim ma'rifat. Itu syaratnya. Tergantung isim ma'rifatnya, apakah itu isim ma'rifat dengan alif lam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, atau dengan kalimat isim yang diidopatkan kepada isim ma'rifat. Boleh. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua dari mubtada adalah marfu'un, harus dirafakan. Ciri rafanya bisa dengan alif, bisa dengan dhammah, bisa dengan waw. Tergantung daripada bentuk mubtada itu sendiri. Apakah mufrad, tasniyah, atau jamak. Kemudian syarat yang ketiga, al-ari anil awamilil lafziyah. Jadi tidak boleh didahului dengan kalimat-kalimat yang lain. Seperti tadi sebutkan, yaitu jangan didahului oleh kalimat isim, fi'il, atau huruf. Jadi tidak ada yang mendahului selain daripada kalimat yang Anda ucapkan atau Anda tulis. Itu syarat dan ketentuan dari mubtada. Kemudian yang kedua, apa sih yang namanya khobar? Khobar itu adalah kalimat isim, kalimat yang ada setelah mubtada. Kalimat kedua yang ada setelah mubtada. Nah, di sini khobar itu tadi sudah saya sebutkan. Khobar itu ada dua macam. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Yang disebut khobar mufrad yaitu khobar yang tunggal, yaitu dari kalimat isim, satu kata. Sedangkan khobar jumlah itu bisa dari dua kata atau tiga kata. Misalkan dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah jar majrur, atau jumlah idhofiyah.
itu bisa jadi khobar. Nah, khobar di sini adalah sebuah kalimat yang ada setelah mubtada yang fungsinya adalah menerangkan kepada mubtada itu sendiri. Jadi untuk jumlah ismiyah ini, mubtada dan khobar ini adalah ya, dalam sebuah susunan kalimat disebutnya susunan kalimat sistem DM. Diterangkan, menerangkan. Jadi kalimat yang ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Yang diterangkannya apa? Yaitu mubtada. Yang menerangkannya apa? Khobar. Dan biasanya kalimat ini mengandung unsur-unsur ya deskriptif. Ya. Kalimat yang antara yang dijabarkan, yang menjabarkan. Ya. Nah, itu dari jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Mari kita lihat buat beberapa contoh dari jumlah ismiyah ini. Bagaimana caranya sih? Ya. Pertama, Anda lihat dulu rumusnya, ya, susunannya. Jumlah ismiyah itu susunannya begini. Ya, coba lihat di layar. Nah, susunan daripada jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Pertama mubtada, kedua khobar. Kita ambil contoh untuk mubtada dulu nih. Mubtada saya ambil contoh dari isim dhamir. Jadi huwa saja ya. Kita tempatkan posisinya sebagai mubtada. Huwa artinya dia. Nah, kemudian khobarnya saya ambil dari isim alam, nama orang. Itu jabirun. Maka dua kata ini digabungkan, disatukan. Menjadi namanya jumlah ismiyah. Huwa adalah kalimat isim. Makanya sebut mubtada. Kalimat di permulaan dengan kalimat isim. Huwa jabirun. Ya. Artinya dia adalah jabir. Nah, maka mubtada di sini kalimat ini yang menerangkan adalah kata jabirnya kepada huwa. Ya. Itu dia adalah jabir. Ada juga contoh dari isim isyarah. Ya, kita ambil dari Al-Quran. Zalikal kitabu, zalika. Ini adalah, ya, itu adalah Alkitabu, kitab Al-Quran. Ya. Kemudian dari isim alam, nama orang juga. Contohnya, Jabirun tolibun. Ya. Jabirun tolibun. Jabir adalah seorang siswa. Nah, kata Jabir diterangkan oleh tolibun. Kenapa di sini tolibun tidak kalimat isim ma'rifat? Ya. Karena kalau misalkan pakai isim ma'rifat, pakai alif lam ya, at-tolibu, maka ini akan membentuk sebuah kalimat jumlah idhofiyah nantinya kelihatannya. Ya. Nah, kemudian contoh misalkan dari kalimat yang ada alif lamnya, ya, al-muslimu najihun, orang muslim itu sukses sekali. Kenapa najihun tidak pakai alif lam? Sebab kalau pakai alif lam nantinya kalimat tersebut akan membentuk sebuah jumlah naat dan man'ut. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, ya, dari mubtada'nya itu dari jumlah idhofiyah. Ya. Contoh, kitabu Zaidin kasirun. Buku Zaid itu kasirun, banyak sekali. Ya. Itu mubtada dari jumlah idhofiyah. Kemudian apa bisa mubtada itu dari isim mausul? Bisa. Ya. Anda baca dalam Al-Quran. Hudalil muttaqin titik. Alladzina yu'minuna. Alladzi di sini bukan hanya sebagai isim mausul saja, tapi di sini sebagai kalimat isim. Allazina, yaitu orang-orang. Ya, orang-orang yu'minu, yang adalah yang beriman. Ya, adalah orang-orang yang beriman. Contoh alladzina yu'minu. Nah, itu disebutnya khobar jumlah tuh. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Baik.
Ya, demikian pembahasan tentang jumlah ismiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda semua. Amin. Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.